mereka lebih ke parno, takut gitu. Jadi mereka akan lebih membentengi dirinya gitu lah. Di Sadar Hati itu kan ada program yang namanya rehabilitasi ya. Jadi di rehabilitasi itu ada beberapa tahap. Salah satunya itu adalah tahap bagaimana mereka kembali berkarya biar bisa untuk kembali ke masyarakat umum. Setelah mereka selesai ini dengan dirinya sendiri atau bisa pulih, bisa produktif gitu harapannya. Kami sih seperti itu. Selamat pagi, Anda akan menyaksikan Tugas Podcast. Oke, halo semuanya, selamat datang di Tugas Podcast. Senang banget nih bisa bertemu lagi dengan kalian di episode kali ini. Saya Zahra bersama dengan rekan saya Rida. Dan di podcast ini kita bakal ngobrol-ngobrol seru nih tentang berbagai topik yang pastinya inspiratif dan penuh wawasan. Di episode kali ini kita punya tamu yang luar biasa nih teman-teman. Kita bakal bahas banyak perjalanan seputar sebuah yayasan yang fokus pada penanganan penyalahgunaan narkoba, serta bagaimana mereka bekerja untuk membantu orang-orang yang sedang berjuang untuk pulih. Ini adalah topik yang sangat penting dan relevan ya, Dek. Jadi pastikan teman-teman semua dengerin dan menyimak sampai habis nih. Oke. Yuk tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita kenalan dengan narasumber kita hari ini. Ya, bisa Mbaknya? Halo, selamat siang. Saya Hani. Saya Program Manager di Yayasan Sadar Hati. Halo. Oke, halo Mbak Hani. Ya, selamat siang. Saya Lili. Saya di Sadar Hati sebagai koordinator lapangan. Oke, Mbak Lili ya. Tadi Mbak Hani dan juga Mbak Lili. Terima kasih Mbak Hani dan Mbak Lili sudah meluangkan waktu untuk bergabung di podcast hari ini. Sebelumnya apa kabar nih Mbak Hani dan juga Mbak Lili pada siang hari ini? Alhamdulillah sehat. Meskipun agak pilek-pilek gitu. Oke. Cuaca malam lagi hujan-hujannya nih, Mbak. Lagi sakit-sakitnya. Oke, senang banget ya bisa ngobrol dengan Mbak Lili dan juga Mbak Hani. Kita bakal bahas banyak nih hal menarik seputar yayasan dan tantangan yang dihadapi dalam proses pemulihan dari penyalahgunaan narkoba. Jadi buat kalian yang baru pertama kali dengerin nih, stay tune dan semoga podcast kali ini bisa memberi inspirasi dan wawasan baru. Oke nih Mbak Hani dan juga Mbak Lili, langsung aja kita mulai ya. Mungkin bisa dijelaskan apa nama dari Yayasan Mbak Hani dan juga Mbak Lili? Apa ya? Iya, kami dari Yayasan Sadar Hati. Yayasan Sadar Hati ini lebih fokus ke penanggulangan dampak buruk pengguna narkoba, khususnya di Kota Malang. Tapi kita wilayahnya ada Kota Malang, Malang Raya, sama Pasuruan dan Kota Batu. Nah, Yayasan Sadar Hati ini berdiri mulai tahun 2004. Itu secara kelembagaan, tapi secara peran aktivisnya itu udah dimulai tahun 2002 ya. Tahun 2002 gitu. Jadi kita udah hampir 10 tahun lebih ya. Yayasan Sadar Hati ada di Kota Malang. 20 tahun. 20 tahun ya. Iya, cukup lama ya. 20 tahun. Udah lama. Dan ikut berperan di Kota Malang ini untuk penanganan masalah narkoba. Oke, wah keren banget nih ya teman-teman. Yayasan tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Hani itu Yayasan Sadar Hati yang berfokus untuk penanganan penyalahgunaan narkoba. Nah, gimana sih Mbak cara yayasan ini tahu kalau seseorang ini membutuhkan bantuan, namun tanpa membuat mereka merasa terpojok atau ditolak? Mungkin ada cara khusus supaya mereka merasa nyaman atau merasa nyaman untuk membuka diri. Ya, kalau kita itu punya namanya petugas lapangan ya, ada petugas lapangan, ada konselor. Jadi kita itu yang lebih datang ke mereka, ke pengguna itu. Jadi kita yang lebih banyak datang. Metode kita itu lewat toko kunci yang balik, kita lewat toko kunci. Petugas lapangannya juga, mereka juga awalnya dari komunitas pengguna gitu. Jadi kita tidak bukan kesulitan ya, tapi bisa menjangkau mereka pengguna narkoba gitu. Jadi kita ada petugas lapangan yang memang khusus untuk nemuin mereka. Begitu ya. Balik Ya. Jadi mayoritas kalau dulu di Sadar Hati itu memang
petugas lapangannya itu dari mantan pecandu. Sebenarnya nggak ada sih namanya mantan, tapi pecandu yang sudah pulih gitu ya. Jadi kami kita rekrutnya ke teman-teman pecandu sendiri, karena kalau kita ambil dari orang lain juga nggak akan bisa mendekati mereka, karena mereka kan sensitif banget ya. Ada sensitifnya, ada parno itu ketakutan. Jadi kalau ada orang nggak dikenal masuk gitu ya, mereka nggak akan membuka diri gitu. Jadi ya kita ambil dari teman-teman mereka sendiri gitu. Menarik banget nih ada ya. Berarti soal kepercayaan ya Mbak ya? Iya, jadi kita nggak, kalau dibilang mudah nggak semudah itu datangnya langsung langsung diterima gitu ya. Jadi kita harus nemunya itu berkali-kali yang balik, dan itu ada proses sampai ada kepercayaan. Apalagi yang dikatakan balik tadi, penggunaan narkoba itu kan lebih ke parno, takut gitu. Jadi mereka akan lebih membentengi dirinya gitu lah. Oke sih. Kemudian gini Mbak, bagaimana cara yayasan ini bisa membangun kepercayaan baik dengan individu maupun keluarga yang membutuhkan bantuan? Bisa dikatakan ini kan hal yang penting ya, karena tanpa kepercayaan proses pemulihan juga sulit berjalan. Jadi kayak bangun kepercayaan gitu ya. Iya benar. Jadi awalnya itu tadi PR bangun kedekatan dulu, gitu, bangun kedekatan dulu sama si pecandu ini tadi, si klien gitu. Nah selain sama si pecandunya, kita juga masuk ke keluarganya gitu. Ini Mbak Lili yang lebih bisa menjelaskan secara teknis di lapangan. Tapi sebenarnya kalau masuk ke keluarga itu kita tidak serta-merta masuk ke keluarga ya. Jadi memang ada proses. Biasanya itu kami tidak ada rentang waktu ya. Jadi kami kan satu hari itu teman-teman kan wajib untuk menemui dampingannya. Kami menyebutnya dampingan. Kita nggak nyebut dia klien apa-apa, tapi kita nyebutnya dampingan. Karena kan kita prosesnya mendampingi. Jadi kami benar-benar mendampingi setiap hari, berkomunikasi. Nah, ketika masuk ke keluarga itu biasanya teman-teman itu sudah melalui proses konseling dulu. Jadi ketika di konseling itu mereka akhirnya mulai terbuka. Oh iya, kalau gitu nggak apa-apa deh, temui keluargaku, temui ibuku, temui ayahku, misalnya seperti itu. Jadi kami di pertemuan pertama itu ya memang belum bisa masuk ke keluarga, karena mereka biasanya tertutup juga ke keluarganya. Kebanyakan tertutup. Tapi kan kita ini bukan kita kan pendamping gitu ya. Jadi ada masalah apapun nantinya atau terkait dengan pelayanan ke rumah sakit atau pelayanan yang selanjutnya, itu kan harus ada keluarga yang tahu dan harus ada perjuangan keluarga. Kita kan hanya pendamping yang memang kita dampingi dan ngasih informasi gitu. Cuma nggak semudah itu kalau masuk keluarga. Tapi proses akhirnya adalah harapan kita itu keluarga tahu dan bisa bantu juga si dampingan kita ini tadi. Karena kan kalau kita ngomong pemulihan kan tidak bisa dilakukan dengan sendiri ya. Pasti orang-orang di sekitarnya juga harus ikut membantu juga. Support systemnya. Tuh. Ada nggak sih Mbak atau pernah kejadian keluarga ini tidak menerima atau mungkin menolak dengan tidak percaya bahwa salah satu keluarganya ini menggunakan penyalahgunaan narkoba ini? Jadi nggak percaya kalau benar. Gimana itu Mbak? Kalau untuk pecandunya itu biasanya mereka tidak secara eksplisit tahu gitu ya, tapi mereka sudah tahu. Oh, ada yang salah dengan anakku, ada yang nggak benar nih dengan anakku gitu. Jadi kalau penolakannya ketika dia menggunakan narkoba enggak juga, jarang sih. Kebanyakan malah mereka, oh ya tolong anak saya ini dibantu gitu malah. Iya, malah ada beberapa kasus si dampingan kita ini tadi, si pengguna ini takut. Malah keluarganya itu yang udah tahu dan malah datengin kita gitu, datengin yayasan itu untuk tolong anakku atau adikku atau saudaraku gitu. Iya, bahkan banyak yang malah anaknya ini belum kita dampingi tapi keluarganya tahu. Karena kan sekarang itu sudah zamannya melalui media sosial ya. Jadi keluarga yang menghubungi kita, ini anak saya begini. Tapi ada juga beberapa, karena kita dampingi banyak ya, ada juga beberapa yang memang kondisinya juga nggak mereka juga ada. Iya, tapi bukan
penyangkalannya bukan di sadar hati ya. Oh sadar hati mengada-ada, ini bukan begitu, tapi lebih ke mereka itu tidak menerima anaknya. Jadi istilahnya itu sudah dibuang gitu. Oh, ada yang seperti itu juga ya, Mbak. Banyak yang karena kalau pecandu itu kan secara ekonomi juga dia apa ya? Dia mempengaruhi keluarga juga kan. Ada yang mencuri dan itu kan membuat aib keluarga. Bahkan ada yang sampai nyuri tabung gas di rumahnya, akhirnya dilaporkan ke polisi, sama ibunya sendiri dilaporkan ke polisi. Jadi memang Apa ya, masalahnya pengguna complicated sekali masalahnya, kompleks. Berarti kepercayaan itu memang kunci yang utama ya Mbak. Iya. Nah kemudian pasti ada juga nih Mbak tantangan, terutama soal stigma dari masyarakat mengenai keberlangsungan atau pelaksanaan dari yayasan. Apakah yayasan pernah mengalami kesulitan atau menghadapi pandangan negatif dari orang-orang sekitar yayasan ini? Mungkin bisa diceritakan sedikit apabila ada pengalaman seperti itu Mbak. Kalau kesulitan itu apa ya? Mungkin itu kita nyebutnya tantangan aja. Ya. Jadi misalnya kita dampingin pengguna narkoba yang dimana zatnya sendiri aja itu udah ilegal, udah melanggar hukum gitu. Apalagi kalau di harm reduction kan kita harm reduction pengurangan dampak buruk. Kita bagi jarum suntik, kondom, itu kan pandangan orang pasti kok malah pengguna narkoba difasilitasi. Ya benar. Tapi kita tetap masuknya adalah di isu kesehatan. Jadi kita masuk di isu kecanduannya, terus kesehatan terkait HIV/AIDS-nya atau penyakit menular lainnya gitu. Jadi memang kalau misal ada pertanyaan atau apa ya tadi kayak kurang percaya atau apa ya, kita memang tugas kita untuk menjelaskan. Tugas kita untuk membagikan informasi ke masyarakat umum atau awam yang memang belum tahu sama sekali gitu. Biasanya Mbak penyebaran informasinya itu seperti apa Mbak? Apakah via media sosial atau seperti apa? Medsos, terus penyuluhan ke apa itu kelurahan, biasanya juga ke sekolah-sekolah. Kita kerjasamanya dengan dinas kesehatan sama dengan dinas pendidikan. Iya. Jadi ketika ada apa sih namanya MOS ya, kalau sekarang iya. masa orientasi Benar. siswa, biasanya kita dilibatkan di sana untuk penyuluhan tentang narkobanya. Kebanyakan sih untuk penyuluhan narkobanya ya. atau Sama BNN. mahasiswa seperti kalian gini kan kalau kedatang sedati ya itulah sebagai penyambung juga Iya, informasi iya, kita gitu. Penyambung informasi. Ya, oke. Selanjutnya nih ya Mbak, apakah ada metode atau pendekatan khusus yang digunakan untuk membantu klien supaya bisa kembali ke masyarakat dengan percaya diri ini Mbak setelah menjalani program ini? Biasanya itu kita di Sadar Hati itu kan ada program yang namanya rehabilitasi ya. Jadi di rehabilitasi itu ada beberapa tahap. Salah satunya itu adalah tahap bagaimana mereka kembali berkarya biar bisa untuk kembali ke masyarakat umum. Itu ada namanya program vokasional. Jadi mereka kami latih keterampilan. Nah selain dilatih keterampilan, mereka juga dilatih cara untuk bersosialisasi. Jadi ketika di konseling itu sudah paket lengkap ya. Bagaimana mereka cara bersosialisasi, bagaimana mereka cara menghadapi masyarakat umum, sampai bagaimana cara mereka untuk mendapatkan penghasilan. Itu jadi Sadar Hati berusaha untuk mereka bisa itu semua gitu, biar bisa kembali lagi ke masyarakat. Jadi di Sadar Hati itu kan ada proses penjangkauan. Jadi ketemu itu langsung si dampingan pengguna narkoba. Nah kalau mereka pengen mengatasi masalah adisinya, ada rehab. Nah di proses rehab itu untuk mengatasi adiksi, untuk pulih ya balik-baliknya pulih. Bahasanya pulih. Untuk pulih, jadi bukan berhenti atau apa ya, pulih. Pulih. Nah itu untuk mengatasi dirinya sendiri terkait kecanduan narkoba. Nah untuk kembali ke masyarakat kan nggak semudah itu pengguna narkoba atau apa gitu kan, pasti ada stigma dan ini kan diskriminasi di masyarakat. Nah Sadar Hati punya namanya itu tadi yang kembali vokasional untuk buat produksi kacamata kayu. Nah harapannya setelah mereka selesai ini dengan dirinya sendiri atau bisa pulih, bisa produktif gitu harapannya. Kami sih seperti itu.
Oke, tadi menarik banget ya Mbak yang kacamata kayu itu ya Mbak. Itu seperti apa ya Mbak kacamata kayu? Nggak dibawa ya dari tadi ya kacamatanya. Bisa dilihat di Instagramnya Sahawut ini Sama-sama itu kan salah satu produk. iya. Dan bisa di follow juga ya, jangan lupa di follow. Ya seperti ini. Ini produk. Jadi ada jam tangan kayu, Kamera. jam tangan kayu, kacamata kayu, terus mangkok kayu, banyak apa yang dari kayu lah, peralatan yang dari kayu, sendok kayu gitu. Menarik banget nih ya Mbak. Tadi ada contoh jam dari kayu nih ya Mbak. Berarti itu buatan dari kliennya sendiri? Iya, dari dampingannya Yayasan Sadar Hati. Oke. Nah selanjutnya nih, apa berbicara mengenai dukungan ya Mbak? Apakah yayasan mendapatkan bantuan atau dukungan dari pemerintah, lembaga lain atau komunitas lokal? Kalau dukungan sementara ini kami dapat bantuannya memang masih dari lembaga luar. Masih dari lembaga luar. Kalau dari pemerintah itu bentuk dukungannya kami hanya bekerja sama dengan dinas-dinas ya, seperti Disporapar. Jadi untuk produksi kayu, pelatihan seperti itu kami kerjasamanya dengan Disporapar. Terus untuk dinas sosial kita juga ada kerjasamanya. Bentuknya itu tadi, ketika ada pelatihan kami membawa dampingan kami untuk ikut di pelatihan itu. Jadi mereka minatnya kemana? Nah, gitu ya. Nggak semua orang kan sama minatnya ya. Bener. Minatnya kemana? Nah itu nanti kami hubungkan dengan dinas sosial. Kalau dinas kesehatan kami kerjasamanya ya itu di kesehatannya. Di kesehatannya mereka akses pemeriksaan VCT gratis, akses pemeriksaan IMS gratis. Itu IMS itu infeksi menular seksual. Jadi mereka ada pemeriksaan gratis. Jadi bentuk kerjasamanya begitu ya. Kalau untuk pendanaan kami masih Kalau support pendanaan kita masih dapatnya dari luar. Iya. Ya, seperti itu ya tadi bentuk dukungan gitu dari pihak luar ya yang diberikan kepada Yayasan Sadar Hati ini Mbak. Oke, sebelum kita menutup obrolan pada kali ini nih, apakah ada closing statement atau pesan dari Mbak Hani dan juga Mbak Lili untuk masyarakat yang Mbak terkait penyalahgunaan narkoba dan terkait pemulihannya? Ya, pengguna narkoba juga manusia. Jadi sesuai dengan tema khas tahun ini, pengguna narkoba juga manusia, punya hak yang sama, hak setara untuk semua. Terima kasih. Oke, itu tadi ya teman-teman closing statement dari Mbak Hani dan juga Mbak Lili ya. Terima kasih banyak sudah berbagi cerita yang sangat membuka wawasan dan menginspirasi kami ya Mbak Hani dan juga Mbak Lili. Semoga semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari Yayasan Sadar Hati ini dan bisa ikut berkontribusi dalam mengubah hidup banyak orang nih. Ya teman-teman juga terima kasih sudah mendengarkan. Sampai jumpa pada episode berikutnya.